Oke, untuk diagnosisnya, nah pada anak ini biasanya itu gejalanya sistemik, beda sama dewasa. Kalau dewasa itu paling sering batuk, berdahak, sedang keringat malam ya. Kalau anak ini biasanya dia ada gejala yang nggak disadari gitu. Nah, jadi tiap tiap bulan kan pasti ada ke dokter ya atau ke puskesmas, kita cek berat badannya. Nah, tapi berat badannya nggak naik-naik ataupun dia berat badannya turun atau ada failure to thrive gitu. Nah, berat badan turun atau nggak naik ini tidak diketahui sebab jelasnya. Dia nggak punya penyakit tertentu gitu. Atau dia nggak ada diare hebat, nggak ada malnutrisi gitu. Tapi berat badannya nggak naik-naik. Nah, durasinya itu minimal 2 bulan ya. Kemudian ada gejala seperti anoreksia, kurang nafsu makan, terus dia ada demam 2 minggu atau lebih, batuk 2 minggu atau lebih, ada malaise. Kalau anak-anak dia biasa kelihatan dari dia kurang aktif bermain sama teman-temannya, nangis sendiri terus di rumah gitu, diam di kelas. Kemudian bisa ada diare persisten dan keringat malam juga ya. Nah, kemudian untuk gejala spesifiknya itu tergantung dengan organ yang terlibat. Pada anak tuh sering banget ketemu TB kelenjar, banyak di poli anak dibawa dengan ada benjolan di leher. Benjolannya makin lama makin besar. Tapi kalau ditekan-tekan nggak nyeri, anaknya juga nggak ada rewel, bilang ada nyeri. Ini sering banget ya, yang TB kelenjar. Terus pas ditanya, berat badannya naiknya nggak naik. Gitu aja. Terus ditanyain lagi riwayat TB di keluarga. Ada misalnya kakeknya ada minum obat TB belum tuntas. Gitu. Nah, kalau TB kelenjar ini, khasnya itu dia nggak nyeri ya. Jadi dia pembesaran KGB superficialis, bisa di servikal, bisa di aksila, di minang. Kalau kita ketemu di servikal, kita cek juga di aksila ada enggak, di minang ada enggak. Gitu. Kemudian ada TB mata, ada juga meningitis TB. Nah, kalau ini khasnya ada triasnya, yaitu nyeri kepala, kaku kuduk, dan nyeri kepala, kaku kuduk, dan demam. Ya, kalau kejang itu berarti dia ada encefalitisnya, encefalitis. Nah, kemudian kalau kena kulit, kita sebut dengan scrofuloderma. Di sini gambarannya adalah ulkus disertai jembatan kulit di antara tepi, seperti di foto ini ya. Nah, kemudian kalau kena di vertebranya skeletal, kita sebut dengan gibus, yang kelihatan ini gibus ya. Kemudian ada kifosis, ataupun ada paraparesis. Bisa juga kena peritoneum, peritonitis TB, dan juga TB ginjal. Nah, untuk diagnosisnya, pendekatan diagnosis, tentu kita awali dengan anamnesis. Nah, ini kita tanya dulu yang penting-pentingnya ya. Jadi kita tanya gejala-gejala yang sudah tadi kita bahas, kemudian tambah dengan riwayat keluhan serupa sebelumnya, apakah ada, riwayat pengobatan OAT, apakah ada nggak riwayat kontak TB di rumah, anggota keluarga, ataupun di sekolah. Nah, kemudian kalau udah diketahui ada kontak TB, kita tanya apakah udah cek BTA positif atau enggak. Kemudian apakah udah minum obat tuntas 6 bulan misalnya. Kemudian juga dikatakan semua sama dokter atau tidak ya. Kemudian kita juga tanya apakah dari riwayat HIV. Terus kita tanya riwayat sosial, di tempat tinggalnya, ventilasinya apakah cukup, apakah cahaya matahari juga yang masuk ke rumah apakah baik. Terus kita juga tanya apakah ada riwayat imunisasi BCG. Untuk kita lebih meyakinkan lagi, kita cek sendiri ada BCG sekarang enggak. Biasanya di deltoid kanan. Kemudian kita tanyakan nutrisinya, bagaimana, makan apa aja, sehari berapa kali, berapa banyak, status gizinya, kita timbang berat badannya, tinggi badannya berapa. Kemudian kita plot di chart, ya, WHO chart atau CBC. Terus kita tanyakan juga tumbuh kembangnya sekarang bagaimana. Untuk pemeriksaan penunjang, yang paling sering kita lakukan adalah pemeriksaan bakteriologis dengan cek sputum BTA, ataupun bisa tes cepat molekular, kita bisa kultur, dan juga PCR. Kemudian yang simpelnya lagi yaitu uji tuberkulin atau Mantoux.
terus kita bisa lakukan X-ray toraks, pemeriksaan darah, ada limfositosis, LED-nya meningkat. Terus jarang sekali dilakukan, kita lakukan histopatologi ya, PA. Terus kita bisa cek kadar enzim hati. Nah, ini untuk apa? Untuk kita evaluasi nanti pengobatannya. Karena obat-obatan antituberkulosis ini dia itu sifatnya hepatotoksik. Nah, jadi kita kan obatnya kita kasih selama 6 bulan, jadi kita harus evaluasi terus di mana fungsi hatinya. Oke, untuk pemeriksaan bakteriologis, kita pakai spesimennya sputum, dahak nih. Nah, cara pengambilannya, kalau misalnya anaknya berdahak, dia bisa keluarin dahak, dan anaknya lebih dari 5 tahun, berarti dia bisa mengerti arahan dan bisa mengikutinya. Nah, kita bisa ajak dia untuk mengeluarkan sputumnya secara langsung. Tapi kalau nggak bisa, kita bisa lakukan bilas lambung dengan MDT atau induksi sputum. Nah, ini sedikit cara-caranya ya. Jadi awalnya kayak kita memberikan inform konsen dulu kepada pasien dan orang tuanya. Kemudian siapin alat bahan, terus kita minta anaknya untuk puasa 3 jam. Nah, ini tujuannya untuk mengurangi resiko muntah. Nah, kemudian kita cek pakai oximeter. Kita cek SpO2-nya lebih dari 92 atau tidak. Nah, kita pasang aja terus SpO2-nya. Kita pantau terus, pokoknya nggak boleh turun. Nah, terus kita hand hygiene, cuci tangan, pakai sarung tangan. Terus kita bersihkan dulu mulut anaknya untuk cegah kontaminasi. Kemudian kita berikan inhalasi. Nah, yang kita berikan itu adalah larutan salbutamol 2 ml ditambah dengan NaCl 0,9% sampai jumlah volumenya 5 ml. Nah, kita masukin ke alat inhalernya, kita kasih selama 15 menit. Terus lanjut dengan NaCl 3% sebanyak 5 ml selama 15 menit. Nah, terus kita pijat dengan menekan pelan dadanya untuk membantu mobilisasi sputumnya. Nah, terus gimana cara keluarin dahaknya, keluarin sputumnya? Kalau misalnya anaknya kurang dari 6 tahun, nah ini kan susah untuk diajak mengerti arahan ya. Kita gunakan mucus ekstraktor atau suction. Nah, kalau misalnya anaknya 6 tahun atau lebih, anaknya bisa diajak untuk keluarin dahaknya. Nah, jadi kita bersihin dulu mulutnya, terus minta anaknya pegang tabung sputumnya, terus bilang ke anaknya jangan telan sputumnya. Nah, kemudian disuruh tarik napas, kemudian buang napas, perlahan, terus tarik napas ketiga, jadi 3 kali ya, terus hembuskan kuat-kuat, terus tarik napas sekali lagi, terus batukin sputumnya. Nah, kita lakuin terus sampai dapat volume yang kita mau. Oke. Kemudian setelah dapatkan sputumnya, kita dapat spesimennya, kita akan periksa di bawah mikroskop, yaitu dengan pewarnaan BTA. BTA pewarnaan Chil-Nielsen ya. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini. Kalau dia misalnya kan asid fas bacilli, dia kalau dengan pewarnaan Chil-Nielsen akan tampak yang merah-merah seperti ini ya. Basil berbentuk basil dan warnanya akan seperti ini. Nah, ini sputumnya, spesimennya kita harus ambil 2 kali minimal. Kalau dulu itu 3 kali, tapi kalau sekarang 2 kali aja cukup. Jadi kan dulu SPS, sekarang SP, sewaktu dan pagi. Kemudian sputumnya kita juga bisa cek tes cepat molekuler untuk mengidentifikasi kuman MTB-nya dan juga untuk menentukan adanya resistensi terhadap rifampicin atau tidak. Kemudian kita bisa lakukan kultur, tapi kan lama ya kultur ya, jadi kita biasanya lebih pakai yang mikroskopis atau yang PCM. Yang gold standardnya tapi tetap kultur, di mana medianya agar yang kita pakai adalah Lowenstein-Janssen. Kemudian untuk uji Mantux. Nah, uji Mantux ini akan menunjukkan infeksi TB, tapi dia nggak bisa bedain dia itu sakit TB atau infeksi TB. Nah, yang kita pakai adalah larutan PPD, Purified Protein Derivative.
Nah, di sini yang dilakukan itu kita kan injeksi intrakutan pada volar lengan bawah. Jadi di bawah garis lengan ini ya. Nah, sekitar bawahnya 5-10 cm di bawah lipat siku. Nah, kapan kita baca hasilnya yaitu 48-72 jam setelah penyuntikan. Jadi pasiennya hari ini disuntik, nanti 2 hari lagi atau 3 hari lagi baru disuruh datang lagi untuk dibaca. Nah, yang dinilai ini adalah ukuran transversal indurasinya, bukan eritemanya. Indurasi itu artinya penonjolan. Kalau eritema itu hanya merah. Jadi yang kita ukur bukan merahnya, tapi yang kita ukur adalah benjolannya sebesar apa. Nah, cara interpretasinya, kalau pasiennya imunokompeten, dia dibilang positif kalau indurasinya lebih dari 10 mm. Kalau dia imunokompromis, dia dibilang positif kalau durasinya lebih dari 5 mm. Nah, ini contohnya ya. Nah, yang di luar ini adalah eritema. Kita merah semua ya. Nah, kalau di palpasi, nah makanya kita nggak boleh inspeksi doang, kita harus palpasi. Palpasi ternyata yang benjol, yang di dalam ini, lingkaran dalam. Yang kita ukur adalah dari sini sampai sini. Jadi bukan yang lingkaran luar. Nah, ini yang lingkaran ini salah. Dia ukurnya malah bukan transversal lagi ya. Kalau transversal kan ini ya, dari kiri ke kanan, bukan atas bawah ya. Dia ukurnya eritema, bukan indurasinya. Dan juga bukan vertikal ya, harus horizontal. Oke. Nah, kalau hasil uji tuberkulin negatif ini bisa ada beberapa arti. Nah, artinya bisa tidak terdapat infeksi TB, atau dia lagi dalam masa inkubasi. Nah, kan tadi kan kalau dia udah lewat masa inkubasi baru uji tuberkulinnya positif. Kalau dia belum lewat, belum terbentuk kompleks primer, berarti dia belum ada imunitas terhadap kuman TB, kan berarti uji tuberkulinnya masih negatif meskipun sebenarnya dia udah masuk tuh kumannya. Nah, atau dia bisa berupa alergi, seperti pada kondisi ada infeksi virus. Alergi maksudnya dia imunnya kurang baik ya, seperti imunokompromis, misalnya pada infeksi virus, lagi ada morbili, varicella, atau pasiennya gizi buruk, atau lagi sakit TB berat, seperti pada miliar, meningitis TB, kemudian dia bisa infeksi bakteri berat, seperti tifoid, pertusis, difteri, juga keganasan, kemudian imunokompromis seperti pada terapi steroid dan juga IV. Nah, uji tuberkulin positif. Nah, di sini artinya juga bisa banyak. Nah, dia bisa artinya lagi infeksi TB, infeksi TB laten atau dia sakit TB, nggak bisa dibedain ya, pakai uji tuberkulin. Nah, kemudian atau dia post terapi TB. Nah, kemudian juga atau dia sudah imunisasi BCG. Nah, kayak kita gini, kalau dites tuberkulin dia bisa positif karena kita kan udah dikasih vaksin ya. Nah, kemudian juga infeksi mikrobakterium lainnya yang atipik. Nah, pada X-ray thorax kita lakuin AP lateral atau top lobotomy. Nah, di sini kita bisa lihat khasnya ada pembesaran KGB di hilus atau paratrakeal. Nah, terus bisa ada konsolidasi segmen atau lobus paru, milier, ini ada infiltrat yang difus ya. Kemudian bisa ada kavitas, ini. Nah, kemudian fusi pleura, bayangan awan di apex, ya. Terus ada telektasis, klasifikasi dengan infiltrat, dan juga bisa ada tuberkuloma. Nah, ini yang paling sering dibahas nih kalau di TB anak, yaitu scoring TB anak. Nah, di sini ada 8 parameter. Gampang kok cara soalnya. Jadi yang poinnya 3 itu ada 2 doang, yaitu kontak TB. Nah, kontak TB kalau dia BTA positif langsung 3. Tapi kalau BTA negatif atau BTA-nya nggak diketahui, atau ada laporan keluarga yang TB, kita kasih nilai 2. Kalau nggak jelas, nggak ada gitu, berarti 0.
Nah, kemudian uji mantuk tuberkulin. Kalau misalnya dia positif, udah langsung dia nilainya 3. Kalau negatif, 0. 0 atau 3. Kemudian kita lihat status gizinya atau berat badan. Kalau dia gizi kurang, dia 1. Kalau dia gizi buruk, dia 2. Sisanya poinnya cuma 1. Jadi demam lebih dari 2 minggu, batuk lebih dari 2 minggu, ada pembesaran KGB lebih dari 1 cm, dan lebih dari 1 KGB, dan tidak nyeri, kita kasih nilai 1. Kemudian kalau ada pembekakan tulang, sendi, panggul, lutut, kita kasih nilai 1. Kalau fototoraksnya ada sugestif TB, kita kasih 1 juga. Nanti semuanya skornya kita jumlahkan. Nah, kita masuk ke ini ya. Nah, di sini kalau misalnya ada klinis TB, kemudian kita tes pemeriksaan mikroskopisnya atau BTA atau TCM, kalau dia positif, kita langsung diagnosis dia TB anak terkonfirmasi bakteriologis. Langsung kasih OAT. Tapi kalau misalkan negatif hasilnya atau nggak dapat spesimennya, nggak dapat dahaknya, nah kita lihat lagi fototoraksnya atau uji tuberkulinnya. Kalau misalnya kita masukin ke scoring sistemnya, kita udah fototoraks, tuberkulin, masukin ke scoring sistem. Kalau dia skornya lebih dari 6, langsung TB anak klinis kasih OAT. Tapi kalau skornya kurang dari 6, kita lihat lagi uji tuberkulinnya positif, ada kontak TB paru atau enggak. Kalau ada, kita langsung diagnosis TB anak klinis, langsung kasih OAT. Tapi kalau negatif, tuberkulin, nggak ada kontak TB, kita observasi dulu 2 minggu. Nah, kalau misalnya menetap gejalanya, kita akan setelah 2 minggu gejalanya menetap, sugestif TB, kita akan diagnosis dia anak TB dan kasih OAT. Tapi kalau menghilang, berarti dia bukan TB. Nah, kalau misalnya tadi nggak ada akses ronsen, toraks, dan nggak ada akses untuk uji tuberkulin, misalnya lagi di pedalaman gitu ya, kita langsung lihat apakah ada kontak TB paru. Kalau ada, langsung aja kasih OAT, tapi kalau nggak ada, nggak jelas, kita observasi dulu 2 minggu. Oke. Dan kapan kita rujuk pasien anak dengan TB? Nah, ini kalau misalnya di fototoraks kita ada ketemu gambaran effusi pleura biliar atau ada kavitas, atau ada gibus, ada spondilitis TB, atau ada tanda bahaya seperti kejang, aku kuduk, hilang kesadaran, dan sesak napas. Nah, klasifikasi TB anak. Nah, kita bagi-bagi nih, ada lokasi anatomi. Kalau lokasi anatomi berarti dia TB paru atau ekstra paru, di luar paru. Luar paru bisa di pleura, KGB, abdomen, di saluran kencing, kulit, sendi, meninges, dan tulang. Nah, kalau riwayat pengobatan sebelumnya, berarti pasien ini baru TB atau dia pernah diobati TB. Nah, kalau yang baru TB ini, kriterianya itu dia belum pernah minum obat anti tuberkulosis atau udah pernah, tapi baru kurang dari 28 hari. Jadi ini masih termasuk dalam pasien baru TB. Kalau yang udah diobati TB, dia udah harus minum obat setidaknya lebih dari 28 hari. Terus dibagi-bagi lagi nih, ada kambuh. Kalau kambuh, kuncinya itu dia udah pernah dinyatakan sembuh. Nah, kalau di soal KMPPD itu banyak ini ya trik-triknya. Jadi kalau udah dinyatakan sembuh, terus dia ada gejala lagi, gitu, dan dia udah minum obat lebih dari 28 hari, berarti dia kambuh. Terus diobati kembali setelah gagal. Jadi pernah diobati dan dinyatakan gagal pada pengobatan terakhir. Kemudian untuk putus berobat atau lost to follow up, dia udah berhenti minum obat OAT lebih dari 3 bulan. Nah, kemudian dari hasil pemeriksaan uji kepekaan obat atau resistensi, ini dibagi-bagi lagi, ada monoresisten. Monoresisten berarti cuma satu jenis obat, ini pertama. Kalau poliresisten, lebih dari satu, tapi bukan H dan R. Kalau H dan R, kita sebutnya
MDR, isoniazid dan rifampicin, kita sebutnya MDR. Jadi selain kombinasi ini, selain kombinasi isoniazid dan rifampicin, kita sebutnya dengan poliresisten, misalnya isoniazid sama pirazinamid. Gitu. Kemudian XDR, extensive drug resistant. Nah, ini adalah kombinasi TB-MDR ditambah dengan salah satu OAT golongan fluoroquinolone dan salah satu OAT lini kedua injeksi seperti kanamisin, amikasin. Kemudian kalau TB resisten rifampicin adalah rifampicin ditambah atau tanpa OAT lain. Jadi kalau dia resisten rifampicin doang, udah langsung sebut TB-RR atau rifampicin sama pirazinamid. Nah, gitu ya. Kemudian untuk status HIV ada HIV positif, negatif, dan HIV tidak diketahui. Oke, kita bahas sedikit mengenai yang ekstra paru. Nah, kalau meningitis TB ini yang berarti di meninges, gejalanya itu detriasnya, demam, nyeri kepala, dan dia bisa sampai ada kejang dan penurunan kesadaran. Nah, kemudian dia ada banyak stadium, ada 1, 2, 3. Nah, jadi awalnya di 1 sampai 2 minggu dia ada gejala non spesifik seperti tadi ya, demam, nyeri kepala, ngantuk, malaise, GCS-nya masih bagus, masih 15. Kemudian udah masuk ke stadium 2, dia bisa ada penurunan kesadaran, bisa ada kejang, kaku kuduk, muntah, hipertonus, cek Brudzinski kerniknya bisa positif, GCS-nya udah mulai turun. 11 sampai 14. Kalau masuk stadium 3, GCS semakin turun, bisa kurang dari 10, ada hemiplegia, paraplegia, hipertensi, dan deserebrasi. Nah, untuk penunjangnya kita bisa menggunakan, kita lakukan LP, terus kita cek cairan cerebrospinalnya. Kita lihat glukosanya gimana, leukosit, kita analisa ya. Nah, kemudian kita cek BTA-nya dari cairan LCS-nya. Kemudian kita juga bisa lakukan kultur, CT scan kepala kalau misalnya ada PTIK, peningkatan tekanan intrakranial untuk menentukan apakah dia ada hidrosefalus atau tuberkulin. Nah, di sini ya kita lihat kalau analisa cairan cerebrospinal pada meningitis, khususnya tuberkulosis, khasnya itu glukosanya menurun. Glukosa dari cerebrospinalnya dibandingkan dengan glukosa serum akan kurang dari 45 karena kuman TB ini sifatnya dia makan glukosa ya, energinya glukosa. Jadi tentunya di LCS bakal dimakan glukosanya. Jadi kita bandingin sama serum, dia akan berkurang sekali ya, kurang dari 45%. Kemudian dia jumlah sel WBC-nya meningkat dan predominannya adalah limfosit. Warnanya sentrofil atau kuning. Oke, kemudian spondylitis TB. Nah, di sini gejalanya berupa paraparese, ada lemah anggota gerak bawah, dan juga nyeri pinggang ya. Nah, di sini kita kalau inspeksi punggungnya bisa ada gibus, yaitu merupakan benjolan pada tulang belakang, warnanya sama kayak kulit sekitar, tapi nggak ada nyeri tekan. Terus kita bisa lakukan pemeriksaan radiologi atau CT scan, MRI whole spine. Kemudian kita periksa BTA. Untuk TB kelenjar atau scrofula, nah ini paling sering pada anak. TB ekstra paru paling sering pada anak. Paling banyak itu yang di cervical, di leher. Cervical anterior, submandibula, superclavicular, bisa di inguinal, epicoclear, axilla. Jadi khasnya itu benjolan membesar perlahan, dia kenyal, nggak nyeri, ukurannya lebih dari 2x2 cm. Penunjangnya kita lakukan uji tuber kulit, misalnya positif, X-ray toraksi normal, definitifnya kita biopsi, kirim ke patologi anatomi, dan bisa dilakukan pemeriksaan bakteriologis juga. Nah, kalau di PA akan lihat ada multinucleated giant cell dan juga necrosis caseosa. Kemudian TB pleura atau kita sebut dengan pleuritis. Nah, di sini gejalanya berupa demam akut, batuk non-produktif, nyeri dada, dan sakit napas. Nah, di sini penunjangnya kita bisa lakukan X-ray toraks dan analisa cairan pleura.
Nah, kalau di sini ada warna kuning, protein meningkat, pH-nya menurun, glukosanya segini, proteinnya meningkat, LDH adanya meningkat, dan sitosis. Teman-teman ada yang tahu nggak ini eksudat atau transudat? Kalau ada yang tahu langsung jawab di chat juga boleh. Ada yang tahu? Dia ini transudat atau eksudat? TB pleura. Ini eksudat ya. Eksudat tuh biasanya pneumonia, cancer, TB, infeksi ya, infeksi atau imun. Dia high in protein dan LDH. Nah, terus kita bisa lakuin kultur juga ya, kultur cairan pleuranya. Oke, kita masuk ke tata laksana. Jadi ada hal-hal penting dalam tata laksana TB anak. Nah, yang pertama itu obat TB itu harus diberikan dalam panduan obat, nggak boleh diberikan monoterapi untuk mengurangi risiko terjadinya resisten. Makanya kita gunakan kombinasi antibiotik. Karena kan obat antibiotik kita pakai lama juga ya, 6 bulan. Nah, terus pengobatannya kita berikannya setiap hari ya, nggak boleh putus. Terus pemberian gizi harus adekuat. Dan juga kita harus cari penyakit penyerta dan ditata laksana secara bersamaan. Jadi misalnya kalau dia ada gizi kurang, kita harus berikan juga tata laksana untuk gizi. Oke, nah ini OAT ya. Jadi gampangnya itu kalau anak itu biasanya kita nggak kasih etambutol kecuali jadi RHZ. Kita kasih 6 bulan ya. RHZ, 2 RHZ, 4 RH. Jadi ada fase intensif, fase lanjutan. Intensif selalu 2 bulan. Lanjutan 4 bulan. Nah, ini biasanya kita kasihnya di TB klinis, TB kelenjar, dan efusi pleura. Kapan kita kasih etambutol? Kalau misalnya kita cek BTA-nya positif, baru kasih etambutol. Kalau kita nggak lakuin cek BTA atau BTA negatif, tapi dia ada TB klinis, ada klinisnya, ada gejalanya, kita nggak kasih etambutol. Kalau BTA positif aja ya, kalau positif, baru kita kasih etambutol. Terus atau kalau ada TB paru dengan kerusakan luas, atau TB ekstra paru, selain meningitis dan TB tulang sendi. Kalau dia ada meningitis, TB tulang sendi, biliar, kita harus kasih fase lanjutannya selama 10 bulan. Jadi totalnya 12 bulan dikali 2 ya. Dan ini 6 bulan dikali 2. Kemudian pemerintah udah bikin yang gampang nih. Jadi bikin kombinasi dosis obat TB, KDT ya. Jadi kita nggak usah hafalin satu-satu tuh dosisnya. Langsung aja hafalin tabletnya harus kasih berapa. Jadi panduannya itu adalah berat badannya dalam kilogram. Nah, kita lihat ininya ya, rentangnya, range-nya. Jadi dari 1 tablet 2, 3, 4, 5 gitu ya. Dari berat badan 5, jadi kan 5, 6, 7, 3 kan? 5, 6, 7, 3. Kita kasih tabletnya 1. Terus kita lanjutin dari angka 8. Kita tambahin range-nya jadi 4. Jadi range-nya ada 3, 4, 5, 6, 8 gitu ya. Kita tambahin kalau dia dari berat badannya sekarang, tadi kan 5, 6, 7. Range 3 kan, 1 tablet. Kita lanjutin 8, 9, 10, 11. Range 4 kan, kita kasih 2 tablet. Lanjutin lagi 12. 12, 13, 14, 15, 16. Range-nya 5. Kasih 3 tablet. Lanjut lagi 17. 17, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 4 tablet. Terus yang ini 8. 23 sampai 30 ya. Gampang ya. Jadi ingat aja, ingat dari angka 5. Mulainya rentangnya dari 3. Kita tambah satu tabletnya diurutkan aja. Oke. Kalau ada yang bingung bisa kasih tahu ya. Nanti saya bisa ulangin lagi. Kemudian untuk efek samping OAT-nya, cara gampangnya, jadi rifampicin kan R.
Jadi efek sampingnya red. Red, urinnya merah, kencing merah. Semuanya hepatotoksik ya. Kemudian isoniazid. Isoniazid, ini nggak ada masalah sih. Neuropati perifer. Kalau pirazinamid, dia paling hepatotoksik. Kalau etambutol, E, kan depannya E, berarti I. Dia ada pandangan kabur, buta warna, ya. Kalau streptomisin, S, berarti sound. Ada pendengaran nurun. Jadi R, red, etambutol I, S, sound. Gampang ya. Nah, untuk dosisnya, kalau kita mau kasihnya satu satuan, kita hafalinnya ini aja nih. Jadi, isoniazid 10, kita ambil tengahnya, nilai tengahnya kan 7-15, ambil tengahnya aja biar gampang. 10, rifampicin 15, pirazinamid 35, etambutol 20. Jadi kalau kita hafalinnya RHZE, jadinya 15, 10, 35, 20. Ya. Oke, jadi ini contoh penulisan resep. Misalnya, anaknya berat badan 10 kilo. Dia ada gejala klinis TB positif dan BTA-nya positif. Berarti dia kan TB terkonfirmasi bakteriologis. Nah, jadi obatnya gimana? Jadi RHZE ini flu. 15, 10, 35, 10. Berarti rifampicin kita kasih ini ya. Kalau ini yang satu-satu, yang ini kita kasih fixed drug combination, KDT. Kita bahas dulu nih yang satu-satu. Misalnya, berarti kan rifampicin 15 kali 10, 150. Kita kasih MF pulse, berarti kan ini dipuyer ya, DTD 28. Kasih sari 1. Terus isoniazid 10 kali 10, 100. Pirazinamid, berarti 10 kali 35, 150. Etambutol, berarti 20 kali 10, 200. Gampang ya, cara penulisan puyer begini ya. Terus kalau untuk ini, yang KDT-nya langsung 1 tablet gitu ya. Tadi kan pasiennya berat badannya 10 kilo. Kita kasih berapa tablet nih? Coba lihat ya. 10 kilo, berarti dia yang sini ya. Di antara 8 sampai 11, berarti kasihnya 2 tablet. Jadi 3 FDC 1 kali tablet 2. Berarti sekali makan obat itu 2 tablet. Oke. Kalau yang bingung, stop aja ya. Nah, kemudian kortikosteroid. Kapan pasien TB harus dikasih kortikosteroid? Nah, hanya pada kondisi seperti ini, kayak meningitis TB, atau ada sumbatan jalan napas akibat TB kelenjar, atau ada perikarditis TB, TB miliar dengan gangguan pernapasan, napas berat, ada efusi pleura, ada TB abdomen dengan asites. Ini kita perlu berikan kortikosteroid berupa prednison 2-4 mg per kilogram per hari dengan dosis maksimalnya 60 mg per hari selama 4 minggu. Terus kita tap off bertahap, turunkan bertahap setelah 2 minggu. Kecuali pada TB meningitis setelah 4 minggu baru boleh diturunkan. Kemudian untuk piridoksin kita perlu berikan untuk mencegah neuropati perifer yang disebabkan oleh isoniazid ya. Nah, kalau misalnya berat badannya kurang dari 5 kilo, kasihnya 5 mg per hari. Kalau dia lebih dari 5 kilo, kasihnya 10 mg per hari. Nah, terus penting untuk kita edukasi ke orang tuanya. Kita edukasi mengenai penyakit TB ini. Kalau penyakit ini bisa sembuh. Tapi kalau nggak diobatin, bisa terjadi banyak komplikasi. Jadi, kita harus jelasin tuh cara minum obatnya. Penting untuk orang tuanya sebagai pengawas minum obat. Untuk mengawasin anaknya harus diminum obatnya tiap hari. Nggak boleh ada jeda, nggak boleh ada bolong, nggak boleh bolos, karena bisa terjadi resistensi terhadap obatnya. Nah, dan obatnya itu cukup lama, itu minimal 6 bulan. Kita jelaskan juga efek samping obatnya, yang udah kita bahas tadi ya. Kemudian, kita tahu juga cara penularannya itu lewat droplet.
Nah, kalau batuk nanti ya bisa lah ya. Kemudian makanya satu keluarga yang tinggal serumah dianjurkan untuk periksa juga, karena penularannya gampang ya, apalagi kalau udah tinggalnya serumah. Apalagi kalau ventilasinya dalam rumahnya kurang baik, makanya ventilasi rumahnya harus baik, jendela sering dibuka, terus cahaya matahari harus adekuat masuk ke rumah. Kemudian juga harus jaga nutrisi, banyak istirahat, ya. Terus kita juga kasih tahu cara buang dahak dan batuk yang benar. Dan juga pasiennya harus dibawa untuk evaluasi dan kontrol. Nah, dalam pemantauan dan evaluasi, jadi kita harus apa aja nih yang kita lakukan? Setiap kali kontrol, yaitu setiap 2 minggu selama fase intensif. 2 bulan ya. Selama 2 bulan harus datang kontrol setiap 2 minggu. Kemudian di fase lanjutan, setiap 1 bulan pasiennya harus datang kontrol. Dan dipastikan, di sini harus dipastikan minum obatnya itu setiap hari. Jadi kita tanya orang tuanya minum obatnya setiap hari enggak. Terus kita juga evaluasi apakah ada perbaikan klinis, berat badannya apakah udah naik, nafsu makan sudah meningkat, demamnya udah hilang, batuk udah berkurang. Kemudian kita tanyakan apakah ada efek samping obat. Kemudian juga kita harus sesuaikan dosisnya dengan berat badannya. Karena kan anak kan dia bertumbuh terus ya, berat badannya harus meningkat terus. Jadi kita harus sesuaikan juga OAT-nya, dosisnya. Terus kita lakukan penunjang cek BTA ulang pada akhir bulan kedua, 5 dan 6. Kita ulang X-ray toraks apabila pada TB miliar 1 bulan pengobatan atau pada evolusi pudora 2-4 minggu. Oke. Apabila ada efek samping OAT, misalnya ada WAK merah karena difampisin, apa yang harus kita lakukan? Kita kasih tahu aja, lanjut obat aja. Memang itu efek sampingnya, tapi nggak bahaya. Terus kalau ada kesemutan atau ada neuropati perifer, kita berikan peridoksin. Kalau ada ikterus, matanya konjungtiva, skleranya ikterik atau kulitnya jadi kuning, terus ada mual muntah hebat, segera harus ke dokter. Terus kita cek enzim hatinya, kapan di stop OAT-nya? Kalau dia enzim hatinya lebih dari 5 kali dari nilai normal, baru di stop ya. Terus kalau misalnya ada gangguan penglihatan, buta warna, harus segera ke dokter dan kita evaluasi. Oke, untuk profilaksisnya, pencegahannya, apabila pasiennya itu merupakan adik dari pasien anak juga yang lagi TB, berarti kan dia kontak ya, tapi dia belum ada gejala TB. Nah, misalkan nggak ada gejala TB, kita lihat kalau misalnya dia umurnya lebih dari 5 tahun dan status HIV-nya negatif, nggak usah dikasih profilaksis. Kalau dia umurnya kurang dari 5 tahun atau HIV yang positif, kita kasih profilaksis. Profilaksisnya berupa isoniazid 6 bulan. Jadi kasih isoniazid selama 6 bulan dengan dosis 10 mg per kilogram berat badan. Nah, ini harus follow up rutin. Kita pantau apakah ada gejala atau tanda TB. Kalau nggak ada, ya kita observasi aja. Dan kita lanjutin isoniazidnya 6 bulan. Kalau misalkan dia pas lagi follow up ada gejala TB atau tanda TB, kita langsung masuk ke alur diagnosis TB anak yang tadi ya. Nah, sebenarnya ada cara prevensi yang paling mudah dan paling awal yang bisa kita lakukan, yaitu pencegahan setelah lahir sebelum dia usia 1 bulan udah bisa langsung kita berikan, yaitu vaksin BCG, Basil Calvert-Guerin. Nah, kalau misalnya dia udah usianya lebih dari 3 bulan, kita nggak bisa langsung berikan, kita harus uji dulu mantux. Kita lihat mantuxnya, kalau dia negatif, kita boleh kasih. Kalau dia positif, kita nggak usah kasih. Nah, dosisnya itu 0,05 ml intrakutan pada deltoid kanan. Oke, sekedar sedikit kuis. Oke, teman-teman bisa jawab di chat ya. Nah, misalnya anaknya berat badannya 20 kilo, terus dia ada gejala klinis TB positif,
tapi belum diperiksa BTA-nya. Bunda mau kasih resepnya gimana? Kasih obatnya gimana? Boleh puyer atau boleh yang fixed drug combination? Coba jawab di kolom chat ya. Komik juga boleh, tapi kalau malu-malu nggak apa-apa, pakai chat juga. Misalnya yang satu-satu dulu nih, yang rifampicin. Ini dikasih clue nih. Rifampicin 15, isoniazid 10, pyrazinamide 35, ethambutol 20 mg per kilogram. Jadi kita mulai dengan rifampicin coba. Coba Alia atau Amelia. Kasih clue dulu deh ya. Rifampicin. Dia 300 mg karena 20 kg dikali 15. Oke, berarti kalau isoniazid, Amelia udah jawab. Rifampicin 300 mg, benar ya. Isoniazid 200 mg. Iya, betul ya. Berarti kan 20 kali 10. Pyrazinamide 400 mg. 1 kali 1, 4. Tak. Pyrazinamide kenapa 400 nih? Oh, gitu. Oke, oke. Kalau ethambutol, nggak dikasih ya? Tidak diberikan. Kenapa? BTA negatif, betul ya, karena belum dicek BTA juga, betul ya. Jadi kalau kita belum periksa BTA atau BTA-nya negatif, kita nggak berikan ethambutol, hanya kalau dia BTA-nya positif. Oke, hebat ya. Untuk KDT-nya 4 tablet. Oke, betul ya. Teman-teman ada yang bingung nggak nih? Kenapa 4 tablet? Pasti udah hafal yang tadi ya. Trik yang tadi udah ngerti ya teman-teman ya. Oke. Ya, kan dia 20 kilo ya. Kita kasihnya yang 4 tablet. Oke, saya ambil referensi dari sini. Teman-teman bisa baca sendiri juga. Di sini udah lengkap ya. Oke, sekian saya sharing hari ini. Sampai di sini. Kalau ada yang mau tanya, boleh langsung tanya ya teman-teman ya. Jangan malu-malu ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Dr. Amanda atas penjelasannya ya mengenai tuberkulosis pada anak. Ya, dibahas mulai dari definisi, terus diagnosis, kemudian sampai ke tata laksana. Ya, dari pengalaman saya sendiri juga waktu selama koas, selama preklinik gitu ya, itu belajar TB anak tuh lumayan ribet ya teman-teman. Jadi selain tadi dosis-dosisan, terus ada juga kayak efek samping obat dan sebagainya macam itu harus banget dihafalin gitu. Nah, jadi kita bersyukur banget nih Dokter Amanda hari ini bisa memberikan materi yang sangat lengkap dan komprehensif ya. Oke, nah dari teman-teman sendiri ada yang mau ingin bertanya nggak nih? Kira-kira ada yang masih dibingungin atau pernah ketemu kasus TB anak, terus penasaran kenapa begini, kenapa begitu? Boleh banget ditanya sekarang ya. Tulis di kolom chat boleh, atau mau on microphone juga boleh. Gimana? Ada yang mau bertanya belum? Mungkin sambil kita menunggu ya, Dokter Amanda. Ini teman-teman boleh yang lagi senggang sambil diisi ya, bantu isi feedback form untuk kelas pada hari ini. Ya, aku ada send di chat. Tolong bantu diisi hanya kurang dari 1 menit untuk apa? Untuk supaya kita bisa lebih baik lagi ke depannya ya dalam memberikan kelas-kelas. Apa yang kurang, apa yang lebih, boleh ditingkatkan. Silakan tulis di formulir itu ya, form feedback-nya. Oke.
Belum ada yang mau bertanya? Mungkin kalau dari Dokter Amanda sendiri, kira-kira pernah nggak nih ketemu kasus TB anak, terus apa sih kesulitannya gitu, terutama pada saat koas ya. Kira-kira apa sih kesulitannya ketika dapat pasien curiga TB gitu. Kira-kira boleh sharing sedikit nggak, Dokter Amanda? Oh ya, aku sering banget pas dulu lagi stasa anak nih ya. eh, Banyak banget pasien yang datangnya dengan benjolan sih, benjolan di leher gitu. Terus ditanyain perseptornya, kayak, coba kamu anamnesis gitu ya. Ini ngarahnya kemana gitu kan. Perlu nggak di biopsi apa gitu-gitu kan. Terus, udah lengkap belum anamnesisnya gitu. Ternyata pas ditanyain sampai ke kontak TB-nya gitu-gitu, ternyata ada gitu. Nah, terus berarti kan kita mikirnya ke TB kelenjar ya, terus langsung ditanya tuh sama perseptor, jadi kamu mau cek apa gitu, kasih obatnya apa. Nah itu langsung mikir dong kayak dosisnya harus berapa. Nah kebanyakan sih susahnya di dosisnya ya. Nah, tapi kan tadi kan kita udah bahas gampangnya ya, cara apalinnya, kayak angka-angkanya, FHZT-nya berapa, terus KDT-nya. Nah itu KDT-nya sering banget tuh ditanyain ya. Tapi kalau udah ngerti, udah paham, pasti kayak cepet deh. Pasti bisa. Oke, ya. Jadi menarik banget ya, Dokter Amanda. Ternyata selama ini kita tahu ya TBC sering ke paru dan ekstra paru. Tapi pada anak-anak justru banyak keluhannya tuh TB kelenjar justru ya. Iya. Ya, di mana kadang-kadang batuk itu kadang ada, kadang enggak gitu ya. Dengan riwayat kontak erat Mm-mm. dengan keluarganya, nah itu bisa jadi kecurigaan ke TBC gitu ya. Oke. Terus juga ini ya, Dokter Amanda, kalau untuk pemeriksaan, tes-tes ya, selain karena dia pediatri nih, kan ada juga imunisasi, terus ada tes mantuk, ya kan? Nah, itu juga lumayan ribet ya, dokter. Jadi kayak agak sedikit tricky. Kadang-kadang kita ditanya sama perseptor tuh bisa gugup juga gitu mengenai cara mendiagnosis dari TB anak ini ya. Tadi juga aku yakin udah sempat dibahas ya dari yang grafik tabel TB anak itu. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan nggak nih? Sudah cukup jelas kah? Kalau misalnya sudah cukup jelas, boleh aku lihat reaction-nya, boleh kasih emoticon, supaya kita tahu ya gimana. Teman-teman udah pada jelas belum? Atau justru ada yang kurang jelas? Mau ditanyakan, boleh banget. Oke, dari Helen, Alia, sudah pada jelas ya? Oke, Terry, ya terima kasih reaction-nya ya teman-teman. Nah, oke, sebelum mungkin kalau belum ada pertanyaan, kita bisa dengar sepatah dua kata dari Dokter Amanda nih mengenai kesimpulan lah kira-kira apa sih tentang TB anak ini yang harus koas dan dokter umum aware gitu ya. Berikan sepatah dua kata gitu. Silakan Dokter Amanda. Oke, seperti yang tadi ya. Jadi jangan lupa TB anak itu jarang banget datangnya dengan batuk ya. Tapi kita lihatnya dari berat badannya nih. Kita kan tentunya nanti kalau ada di kelas di puskesmas gitu ya, kita langsung tanganin sendiri anak dengan TB anak, TB anak datang dengan TB ataupun dewasa gitu ya. Nah, kalau anak kita harus lihat berat badannya, kita masukin plotting di kurvanya, kita lihat apakah BB-nya ada naik, apakah dia atau turun. Nah, di sini kita harus curiga apakah dia ada TB ya. Katanya ada demam nggak, ada atau batuk juga. Nah, ada kontak nggak? Jangan lupa kita tanya kontak ya. Nah, terus kemudian BTA yang paling gampang kita lakuin sama mantuk sih tadi, mantuk 48 sampai 72 jam baru kita baca. Nah, terus dan kita harus hafal juga kapan kita harus rujuk ke rumah sakit, dokter anak atau spesialis paru ya. Nah, itu yang tadi kalau misalkan dia ada efusi pleura, ada milier ya, terus dia ada gejala meningitis TB atau spondiditis TB, kita harus rujuk. Jadi jangan kita simpan aja terus kita yang tanganin gitu ya. Nah, terus juga untuk dosisnya kita hafalin. Nanti kalau kita udah terbiasa berikan resep obat pada pasien TB, pasti nantinya udah lancar. Gitu aja sih. Oke, terima kasih ya Dokter Amanda. Nah, teman-teman, kira-kira kalau misalnya masih ada yang dipertanyakan, mau ditanyakan, terus kemudian malu-malu, tulis di Zoom sini, ya nanti boleh ya. Boleh banget untuk DM Instagram Study Sito, nanti kita akan sampaikan pada Dokter Amanda. Atau boleh juga langsung tanyakan ke
WA grup kita, ya. Oke, teman-teman izin sebelum menyelesaikan kelas hari ini, aku izin paparin sebentar ya mengenai kelas-kelas dari Study Sito. Ini ada sponsor yang mau lewat sebentar ya. Oke, jadi teman-teman, ini kita mempunyai selain kelas free class ya, kita juga ada kelas-kelas seperti semi-private, private, dan juga kelas Code Blue. Di sini kelasnya memang berbayar, tapi yang jelas ini akan lebih komprehensif, lebih private, untuk teman-teman bisa belajar lebih. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya ada yang mengalami kesulitan di koas, di preklinik, itu boleh banget untuk menghubungi admin Sito kita. Ya, nanti di sini kita bisa paparin kelas-kelas apa yang teman-teman kira-kira butuhin, topiknya apa, nanti boleh konsultasi dulu. Ya, jadi kira-kira segitu aja sih ya teman-teman. Nah, kalau berkenan terakhir kita boleh absen ya. Boleh ada yang teman-teman mau membuka kamera untuk bisa absen bareng. Kalau misalnya masih belum berkenan, ya nggak apa-apa, kita kasih reaction aja. Gimana? Kita tunggu ya. Teman-teman ada yang mau buka kamera mungkin? Oke, reaction aja ya. Ya udah nggak apa-apa kalau misalnya masih belum sempat buka kamera. Oke, kita foto ya. Aku hitung 1, 2, 3, nanti kalian kasih reaction. Oke? Kita foto, ada 1 halaman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan malam ini berguna ya. Terima kasih kepada Dr. Amanda dan teman-teman semua yang sudah menyempatkan datang di hari ini. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa berguna buat kita sekarang maupun ke depannya ya. Oke. Ya. Oke, thank you semuanya. Iya, terima kasih Dr. Amanda, teman-teman semua. Silakan boleh di-live.